Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus, seperti itu. Di mana gerak lurus sendiri itu dibagi jadi dua, ada GLB dan GLBB. Apa sih bedanya GLB dan GLBB? Yang pertama sesuai dengan namanya, GLB itu gerak lurus beraturan. Apanya yang beraturan? Yang beraturan itu geraknya. Kalau kita ngomong tentang gerak, itu berkaitan banget dengan kecepatan. Jadi kecepatannya itu beraturan. Kecepatan itu hurufnya V ya. V, beraturan. Atau konstan, atau tetap, sama aja. Sedangkan GLBB sesuai dengan namanya, GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Apanya yang berubah beraturan? Geraknya atau V-nya. Maka V berubah. Oke, sebagai contoh nih, kalau misal kamu naik motor dengan kecepatan 30 km per jam, terus naik 30 km per jam terus, nah berarti kamu sedang melakukan GLB, kayak gitu, kecepatannya 30 km per jam terus, itu GLB. Kalau misal awalnya nih kamu kecepatannya 30 km per jam, terus kamu pengen ngegas, motornya pengen digas gitu ya, kecepatannya ditambahin jadinya 40, 50, atau 60 km per jam, kayak gitu. Nah, itu berarti kamu sedang melakukan GLBB. Dan juga kebalikannya, misal awalnya kamu 60 km per jam, terus tiba-tiba di depan sana ada lampu merah, maka kamu rem nih sampai berhenti. Maka kalau berhenti kan kecepatannya 0 ya, 0 km per jam. Yang awalnya 60 terus jadi 0, itu berarti kan kecepatannya berubah. Maka kamu sedang melakukan GLBB, seperti itu. Paham ya? Bentar. Jadi untuk GLBB sendiri, itu V-nya berubah. Ada dua kecepatan. Ada kecepatan awal, biasanya kita sebut sebagai V0. Ini kecepatan awal. Dan ada kecepatan akhir, biasanya kita sebut sebagai VT. VT, kecepatan akhir. Seperti itu. Sedangkan kalau GLB itu kecepatannya selalu sama. Jadi misal 30 ya 30 terus, itu namanya GLB. Nah, itu ciri pertama, perbedaan antara GLB dan GLBB. Untuk ciri kedua, yaitu berkaitan dengan percepatan atau A. Kalau di GLB itu tidak ada A, atau A itu sama dengan 0 karena tidak ada A. Sedangkan GLBB itu ada A, atau bisa kita sebut A-nya tetap atau konstan, sama aja ya. Gitu. Bisa bedain ya antara A dengan V. A itu percepatan. Oh ya, A itu ada dua sebenarnya, bisa kita sebut sebagai percepatan. Sebentar, aku pakai warna lain mungkin. A itu bisa sebagai percepatan, bisa juga sebagai perlambatan. Bisa bedain ya antara A dengan V. Kalau A yang percepatan, itu tuh maksudnya apa sih? Maksudnya kecepatan yang semakin meningkat. Itu namanya percepatan. Sedangkan perlambatan itu kecepatan yang semakin menurun. Nah, itu perlambatan. Jadi bisa bedain ya antara A dengan V. Percepatan dengan kecepatan itu beda. Coba kita lihat kasus yang tadi, yang 30.
awalnya 30 km per jam, terus dia jadi 60 km per jam. Nah, ini kan berarti kecepatannya semakin meningkat ya, atau semakin bertambah, maka dia sedang melakukan GLBB dipercepat. Ini ada percepatannya. Percepatan. Ada percepatan. Kalau yang bawah, yang awalnya 60 km per jam, terus jadi 0 km per jam, berarti dia sedang melakukan GLBB dan ada perlambatannya. Ada perlambatan. Oke, udah paham ya bedanya untuk GLB dan GLBB. Kalau udah paham, kita lanjut ke rumus. Untuk GLB rumusnya simpel banget, cuma satu, pakai segitiga aja di sini. Yang di atas huruf S, terus yang di bawah ada V dan T. Kalau kita lagi ngomongin S, berarti ditutup aja S-nya. Jadi tinggal V dan T ya. Dimana V dan T ini dia sejajar, maka bisa kita tulis. Kalau sejajar kita anggap perkalian nih. Jadinya S sama dengan V dikali T. Seperti itu. Kalau kita nyari V sama dengan apa nih? Ya udah V-nya ditutup aja. V-nya ditutup. Jadi tinggal S dan T, tapi ternyata S sama T-nya itu atas bawah. Maka ini per. Kalau atas bawah kita anggap hubungannya pembagian. Jadi yang di atas kita tulis dulu S per T. Seperti itu. Dan begitu juga kalau misal kita cari T-nya, kita tutup T-nya, berarti T sama dengan S per V. Gampang ya untuk rumus dari GLB, cuma satu pakai segitiga ini aja. Dimana definisinya apa sih? S itu artinya jarak, satuannya meter. V itu artinya kecepatan, satuannya meter per sekon. Dan T itu artinya waktu, satuannya sekon. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di GLBB. Di sini GLBB ada dua jenis. Ada GLBB horizontal dan GLBB vertikal. Kalau GLBB horizontal berarti dia geraknya mendatar. Kalau vertikal berarti dia geraknya naik turun ke atas ke bawah kayak gitu. Kadang di soal ada ciri khas masing-masing ya. Misal di soal diketahui ada kata-kata diam atau berhenti. Ini sering banget untuk saat ngerjain soal tentang GLBB horizontal. Jadi kalau ada kata-kata diam atau berhenti, itu tuh maksudnya V0 atau VT-nya sama dengan 0. Salah satu ya, bisa V0-nya atau VT-nya, tergantung konteks soalnya. Jadi perlu diingat kalau ada kata-kata ini, nggak usah bingung. Kita tulis diketahui V0 atau VT-nya sama dengan 0. Untuk vertikal, di sini ada 3 jenis ya vertikalnya. Ada vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan jatuh bebas. Kalau vertikal ke atas, berarti kita ngelempar benda ke atas. Ini gerakin ke atas, itu namanya vertikal ke atas. Sedangkan vertikal ke bawah berarti bendanya kita gerakin ke bawah, kita dorong ke bawah kayak gitu. Itu namanya vertikal ke bawah. Untuk jatuh bebas juga sama ya, geraknya ke bawah. Bedanya apa sih dengan vertikal ke bawah, nanti kita bahas. Contoh dari jatuh bebas itu misal ada buah di atas pohon. Nah, dia jatuh bebas. Nah, itu namanya jatuh bebas. Bedanya kalau jatuh bebas itu ciri khasnya V0 sama dengan 0 selalu. Jadi dia tidak punya kecepatan awal. Di atas misalnya ada buah apel di atas pohon, itu kan buah apelnya awalnya diem ya. Sebelum jatuh kan dia awalnya diem. Kalau posisi awal, maka kita bisa sebut sebagai V0. Tadi kalau ada kata-kata diem, berarti V-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Udah. Sedangkan untuk vertikal ke bawah dia ada V0-nya. V0-nya tidak sama dengan 0. Kayak misal kamu ngelempar benda, benar-benar kamu dorong bendanya ke bawah kayak gitu. Nah, kan berarti ada kecepatan awalnya. Sedangkan untuk jatuh bebas tiba-tiba dijatuhin aja gitu. Kayak apel di atas pohon jatuh, nah itu V0-nya sama dengan 0 atau disebut sebagai jatuh bebas. Untuk vertikal ke atas, itu ada ciri khasnya juga nih, yaitu VT sama dengan 0. Kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Seperti itu. Kita perlu tahu ya, kalau vertikal ke atas, dia kan digerakin ke atas nih, bendanya digerakin ke atas. Maka benda bakal mengalami perlambatan atau A-nya nanti minus.
Untuk yang geraknya ke bawah, maka benda akan mengalami percepatan, maka A-nya positif. Ini A positif, nih A positif. Udah, itu aja ciri khas masing-masing. Oh iya, ada lagi. Untuk vertikal pasti ada percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Udah. Ini ciri khas masing-masing gerak di GLBB. Kalau misal di soal nggak diketahui, nggak usah panik atau nggak usah bingung. Kita harus tahu ciri khas masing-masingnya, yaitu ini ciri khas masing-masing. Kita lanjut ke rumus. Rumusnya cuma ada 3 aja di sini untuk gerak GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Gampang ya hafalnya, VT voat, VT voat. Gampang kan? Udah. Untuk rumus kedua, itu rumusnya sama kayak rumus pertama, tapi diganti nih jadi S. S sama dengan, ini awalnya voat juga, tapi ditambahin T di masing-masing huruf. Jadi di sini V0 dikasih T, V0T. Sedangkan AT-nya juga dikasih T lagi, jadinya T kuadrat, AT kuadrat. Dan jangan lupa dikasih angka di sini, di depan AT kuadrat, yaitu setengah. Untuk rumus ketiga, itu rumusnya sama kayak rumus pertama, tapi dikuadratin aja. Rumus pertama itu kan VT sama dengan V0 plus minus AT, jadi kita kuadratin nih, jadinya VT kuadrat sama dengan V0-nya kuadrat plus minus A, T-nya kita ganti jadi S, AS. Dan jangan lupa dikasih angka di depannya, itu 2. Udah. Gampang ya ngafalinnya ya. Di sini plus minus itu maksudnya apa? Bentar kita tulis. Untuk plus berarti dia sedang mengalami percepatan. Sedangkan kalau minus berarti dia mengalami perlambatan. Seperti itu. Ini yang gerak horizontal. Horizontal. Kalau yang gerak vertikal, rumusnya sama sebenarnya, sama kayak GLBB horizontal. Cuma diganti aja hurufnya. Jadi yang awalnya tadi A itu diganti jadi G, sedangkan S diganti jadi H, kayak gitu. Dimana A itu percepatan, kalau G itu percepatan gravitasi, sedangkan S itu jarak, dan H itu ketinggian. Untuk VT itu kecepatan akhir, dan V0 itu kecepatan awal, seperti itu. Udah, rumusnya 3 ini aja. Hafalin rumus GLBB horizontal. Untuk yang vertikal tinggal diganti huruf aja ya, yang A jadi G, S jadi H. Udah, simple ya. Kita lanjut ke soal aja, mungkin. Oke, di sini diketahui sebuah benda bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Kalau kita ngerjain soal tentang fisika, kita tulis diketahui dulu nih. Diketahui 8 meter per sekon ini kecepatan awal. Tadi kecepatan awal itu kan V0 ya. V0 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian jika setelah 40 sekon berarti dia waktu atau T-nya 40 sekon. Menempuh jarak sejauh 640. Jarak itu S sama dengan 640 meter. Tentukan percepatan benda. Percepatan itu hurufnya tadi A. Oke, tadi aku belum jelasin. Kalau kita ngerjain soal tentang GLBB, perlu diingat ya, wajib diketahui minimal 3 variabel atau 3 huruf. Harus udah diketahui 3 variabel, baru kita bisa ngerjain soal tentang GLBB. Kalau belum, ya harus cari 3 variabel gitu. Terus yang kedua, ingat ya tadi ya, untuk GLBB itu kan ada A-nya, wajib ada percepatan. Udah, itu aja deh. Nah, kita masukin ke sini V0, T, S, dan A. Kita pakai rumus keberapa nih? Ada V0, T, S, dan A. Maka kita pakai rumus yang kedua nih, ada V0, T, S, sama A. Kita tulis rumusnya. S sama dengan V0, T plus minus setengah AT kuadrat. Udah, masukin aja ke rumus. Di sini 640 sama dengan 8 dikali 40. Nah, ini plus apa minus nih? Kita lihat dia mengalami percepatan ya. Atau kalau misal kita nggak tahu dia
percepatan atau perlambatan tulis aja plus, nggak apa-apa, plus setengah dikali A dikali T-nya 40 dikuadratin. Hitung aja, 640 sama dengan ini 320 ditambah setengah dikali A, 40 kali 40 itu 1600. Jadi 640 sama dengan 320 plus 800A. Ini kan dicoret ya, jadi 800. Kemudian dipindah ruas, 320 dipindah ruas ke kiri, jadinya 640 dikurang 320 sama dengan 800A. Jadi 320 sama dengan 800A, maka A sama dengan 320, sebentar. A sama dengan 320. Di 800-nya dipindah ruas ke kiri, awalnya perkalian jadi pembagian, 320 dibagi 800. Atau A bisa kita sederhanakan ya, 320 dibagi 800 tadi coret-coret, sama-sama dibagi 8. Hasilnya, atau dibagi 16 bisa tuh, 2/5. Atau kalau dijadiin desimal yaitu 0,4. Satuan dari A itu meter per sekon kuadrat. Udah, itu aja sampai sini pertemuan kali ini. Terima kasih.